wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati Pari dengan NIM 1057311111120 dari kelas AK20D Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Manusia sebagai Makhluk Budaya, di mana tugas video ini merupakan tugas final dari mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Haja Fatmawati Andi Mapasere MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar yang telah membimbing kami dalam pembuatan makalah. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta, mens atau Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Dalam hubungannya dengan lingkungan, manusia merupakan suatu organisme hidup. Terbentuknya pribadi seseorang dipengaruhi oleh lingkungan. Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan setiap orang berasal dari satu lingkungan, baik lingkungan vertikal, horizontal maupun kesejarahan. Dan yang kedua, pengertian budaya dan kebudayaan. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Sedangkan kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Dan yang ketiga, manusia sebagai makhluk budaya. Manusia sebagai makhluk budaya yang berbudaya tidak lain adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan. Karena yang membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar, dan adil. Maka hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan yang berhak menyandang gelar manusia berbudaya. Berbudaya merupakan kelebihan manusia dibandingkan makhluk lain. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna bila dibandingkan dengan makhluk lainnya, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengelola bumi. Oleh karena itu, manusia menguasai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepemimpinannya di muka bumi. Di samping tanggung jawab dan etika moral harus dimiliki, menciptakan nilai kebaikan, kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab agar bermakna bagi kemanusiaan. Selain itu, manusia juga harus mendayagunakan akal budi untuk menciptakan kebahagiaan bagi manusia dan bagi semua makhluk Tuhan. Dan yang keempat, masalah kebudayaan. Kebudayaan Indonesia saat ini sudah mulai luntur. Contoh kebudayaan tersebut adalah batik, wayang, tari, dan lain-lain. Padahal Indonesia memiliki ratusan bahkan ribuan budaya yang ada. Orang Indonesia pada zaman sekarang jarang menggunakan budaya tersebut. Umumnya, mereka tak suka karena hal tersebut kuno dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Remaja pun sudah jarang yang suka dengan budaya Indonesia dan keseniannya. Banyak sekali penyebab yang menjadikan orang Indonesia jarang menyukai kebudayaan Indonesia. Antara lain yang pertama, arus globalisasi. Masyarakat Indonesia sudah terpengaruh globalisasi dan cenderung meninggalkan kebudayaannya. Dan yang kedua, budaya barat yang masuk ke Indonesia. Padahal budaya barat di Indonesia sangat tidak cocok dengan adat istiadat di Indonesia. Yang kelima, fungsi kebudayaan.
Fungsi kebudayaan yaitu untuk mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana bertindak dan berbuat untuk menentukan sikap jika akan berhubungan dengan orang lain di dalam menjalankan hidupnya. Kebudayaan berfungsi sebagai yang pertama, suatu hubungan fenomena antar manusia atau kelompok. Contoh, norma. Norma adalah kebiasaan yang dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang tersebut sehingga tingkah laku masing-masing bisa diatur. Dan yang kedua, wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dalam kehidupan lainnya, contohnya kesenian. Dan yang ketiga, melindungi diri kepada alam. Hasil karya manusia melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama untuk di dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan alamnya. Dan yang keempat, membimbing kehidupan manusia. Dan yang kelima, pembeda antar manusia dan binatang. Dan yang keenam, problematika kebudayaan. Kebudayaan mengalami dinamika seiring dengan dinamika pergaulan hidup. Manusia sebagai pemilik kebudayaan dan adanya budaya dari luar yang terkadang kita langsung menerima dan menerapkan pada diri dan kehidupan kita tanpa berpikir panjang dengan risiko efek yang kebudayaan kita sendiri. Salah satu contoh problematika kebudayaan yaitu yang pertama, hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan prestasi atau sudut pandang. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan yaitu manusia adalah makhluk berbudaya. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya tidak lain adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan. Karena yang membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar, dan adil. Maka hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan yang berhak menyandang gelar manusia berbudaya. Itulah yang sempat saya sampaikan. Billahi fisabilillah, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.